Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan utak-utik Pak Eko. Nah, pada kesempatan yang baik ini nih saya ketemu sama kawan lama ini, Mas Brong. Mas Brong. Mas Brong. Jadi nanti kita bisa sedikit ya bertukar pikiran lah. Coba mencari solusi nih pada kawan-kawan yang mau buka bengkel, yang sudah buka bengkel, dan gimana bengkel itu bisa berjalan dengan baik lah ke depannya, karena beliau sudah cukup berpengalaman. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama diri saya Bronto Laras. Kalau di dunia motor nih, roda 2 nih, panggilan saya adalah Mr. Brong. Ya, jadi kalau di dunia komunitas motor tuh saya terkenal dengan Brong. Yeah. Nah, tahun berapa dulu kita pernah ketemu ya? Jadi kalau nggak salah tuh dulu kita ketemu di Yayasan Dharma Bakti Asra, ya. YDBA. Jadi tahun-tahun 90 berapa ya? Itu sebelum... ya, makasih. Masih. Makasih, Kang. Ntar kurang ya? Nanti enggak. Gue udah. Ini disponsori oleh Sponsor bubur. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Ya. Ya. Oh ya. Nah, kita lanjutin nih. Nah, dulu kita ketemu di Yayasan Dharma Bakti Asra. Dulu itu ada satu leader di YDBA, itu Pak Kamsum. Kamsum ya. Nah, itu selalu memberikan undangan nih kepada bengkel-bengkel umum untuk di training. Ada training yang sifatnya teknis, ada training yang sifatnya manajemen gitu. Nah, kita ketemu di sana. Kalau tepatnya sih lupa saya juga tahun berapa. Cuman saya mau lebih bertanya lagi nih. Ya. Kapan mulai dulu buka bengkel awal lah seperti itu? Awal. Gini ya teman-teman, saya buka awal itu kurang lebih itu di tahun 2029, di bulan Desember khususnya. 2009. Iya, 2009. 2009. Iya. Oke, dulu di mana mulai? Mulai itu kebetulan langsung di wilayah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya, relasi. Di tempatnya sekarang bukan? Tempat sekarang. Ya, 2009. 2009. Oh, iya. Sudah cukup lama. Cukup lama. Nama bengkel? Nama bengkel Mandiri Motor. Mandiri Motor. Ya. Ancer-ancernya jadi posisinya itu persis di lampu merah relasi. Lampu merah relasi itu perempatan RCTI. Jadi situ kita harus putar balik. Nah, karena itu sudah jalur busway tidak boleh, jadi kita muter di pintu tol Kebonjeruk. Itu posisi berarti di pinggir jalan? Pinggir jalan, persis. Persisnya itu di depan Yamaha Jaya Abadi. Oh, dekat Yamaha. Nah, depannya Yamaha, baru bengkel saya Mandiri Motor. Oh, saya pernah. Hadap-hadapan. Ya. Oke, nanti kita lihat bengkelnya ya. Suatu saat kita akan lihat. Nah, melanjut tadi nih, buka bengkel itu tahun 2009. Mulainya dengan berapa modalnya dulu? Nah, jadi gini Mas Eko. Dasarnya itu ada kenapa saya termotivasi untuk usaha, karena pada saat itu saya sudah tidak bisa diperintah orang. Oh iya. Saya sudah tidak bisa, saya jadi harus menjadi ikan besar di kolam yang kecil dulu. Gitu. Jadi, nah kenapa? Dasar sangat sekali itu saya dapat training selama AHAS awal ya. Oh, jadi sebelum buka bengkel sebenarnya dulu di AHAS. AHAS ATML. Itu berlokasi di ATML, Honda Tiger Mailing List. Itu di Lenteng Agung. Itu dekat rumah saya. Dekat rumah ya. Jadi main di situ, benar Mas Eko. Nah, di situ saya dapat selama saya 5 tahun megang AHAS. Proses itu berjalan, saya dapat namanya training leadership. Pertama leadership. Bengkel 2 tahun berjalan, ternyata di tahun keempat saya dapat namanya leadership dengan business development. Jadi grid naik, level naik. Nah, jadi basic 2 itu yang menjadi motivasi saya untuk berwirausaha di dunia otomotif roda 2. Nah, jadi pengalaman saya dengan basically training itu menjadi motivasi diri saya. Nah, dasar itu saya coba memberanikan diri
mundurkan diri dari Ahas ATML. Mundur dari Ahas. Mundur dari Ahas, cari lokasi di Jalan Panjang, ya. Awalnya itu kami buka hanya ganti oli aja. Awalnya ganti oli. Ganti oli aja. Gitu. Kita nggak mau tampil, ternyata jenis motor semua. Tapi semua motor, motor. all in semua, apa aja motor. Nah, ternyata di situ saya sudah megang komunitas Honda Tiger. Karena sebelumnya kan sudah ada. Sudah ada. Ya. Ternyata saya punya customer mencari saya, keberadaan saya kasih unjuk. Ya. Alamat saya baru, lokasi saya baru, tempat saya yang baru, mereka berkunjung datang. Iya, itu biasanya udah hal yang biasa. Kalau kita udah pernah kerja di Ahas, kemudian kita ada konsumen kenalan, kasih kartu nama atau nomor HP. Ntar kalau gue buka bengkel, lo ke gue aja. Ya. Biasanya gitu ya? Ya, gitu. Akhirnya di Jalan Panjang. Jalan Panjang. Nah, berawal dari situ saya beranikan diri. Nah, modal awal saya itu 100 juta Mas Eko. Wow, lumayan ya. 100 juta. Tahun segitu? Tahun segitu. Saya 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena saya akumulasinya adalah saya langsung 2 tahun pertama. Oh gitu. Sewa kontrak. Sewa kontrak langsung 2 tahun. Toolnya untuk saya bejitkan toolkit full. Toolkit full itu sekitar kurang lebih 20 juta. 20 juta toolkit full. Toolkit full, kompresor nggak pakai. Toolkit full, kompresor, len pipa, drannya segala macam, box toolkit, standar Ahas. Karena basic saya dari Ahas, jadi mindset bengkel saya Ahas, Pak. Masa gitu Mas Eko. Nah, terus sisanya itu saya sebagian itu kurang lebih 25 juta untuk modal spare part. 25 juta modal spare part awal, asal komplit aja, itemnya banyak, tidak quantity nggak ya, pas moving aja. Yang jelas, nah 25 juta itu saya saving untuk setahun. 20 juta untuk saving. 25 juta untuk saving. 25 juta untuk saving ya, karena kita belum tahu nih. Ya, review pemasukannya untuk customer. Jadi itu sebenarnya untuk kebutuhan kita. Kebutuhan, gitu loh. Nah, di situ mulai. Nah, waktu berjalan setahun itu, terus terang aja Mas Eko, kita masih benar-benar fact bener ya, mencari konsumen lah ya. Itu karena 1 tahun ya? 1 tahun. Nah, jadi karena itu posisinya saya draw income-nya. Dengan biaya kontrak belum balik. Saya tidak ada tabungan. Saya belum bertabung. Nah, terus tahun kedua saya coba nyari ide. Ternyata tahun kedua saya ada di komunitas saya dia kerja di Antv. Oke, itu kan tahun kedua berarti kita belum bayar kontrakan. Belum, karena sudah tutupin 2 tahun langsung. 2 tahun langsung. Nah. Terus tapi di tahun pertama itu ternyata belum masuk. Pergerakannya belum banyak ya. Kalau dilihat dari konsumen juga belum. Ya 1-2 paling topnya nggak nyampe 50 lah. Nggak sampai. Iya. Karena kita adaptasi untuk harga spare part, jasa dan segala macam. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, tahun kedua kebetulan gitu dari komunitas itu ada namanya Mas Gunawan. Dia kerja di Global TV, kalau nggak salah Global TV. Dia kebetulan bagian editor. Dia punya event acara itu Mototrack. Oh ya. Nah, Mototrack otomotif itu kalau nggak salah setiap Jumat sore disiarin. Durasi kalau nggak salah 30 menit. 30 menit. Nah, di situ saya mengasih tips-tips. Contohnya tips-tips tiap itu ada tips mudik, beker mudik, tips perawatan berapa kilometer pengganti oli dan sebagainya macamnya dan lain-lainnya lah kayak gitu. Kayak wartawan lah gitu ya. Ya kayak gitu. Nah, di situ ada ternyata mendukung promosi bengkel kami. Oh gitu. Di situ. Nah, mulai tuh sudah mulai regulasi sudah mulai. Jadi sudah tidak Honda Tiger lagi nih, ada Supra. Ada waktu itu saya itu Vario 110 kalau nggak salah. Itu lagi boomingnya Matic pertama Honda 110 dengan CS1 kalau nggak salah waktu itu Honda ya. Tahun 2010, 2011 ya. Ya. Itu Mas Eko, saya tuh masih bener-bener branding Honda. Mindset saya masih branding Honda. Customer Honda. Yamaha itu presentasinya ya masih 5% lah. Yamaha Suzuki 5%. Hampir 90% Honda customer saya. Terus tapi kebanyakan motorsport atau? Motorsport. Nah, dominan motorsport saya 80%. Oh.
Jadi sebenarnya spesialis memang motor sport. Motor sport, motor laki, motor gede. Nah, cuman karena eranya ada motor Matic, kita nggak boleh ketinggalan juga. Nggak boleh juga, harus update juga gitu loh, upgrade juga. Oke, tunggu bentar. Cek dulu. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, situ alhamdulillah Sambil kami dimakan ya? sudah ada saving tuh, dana. Oh, udah mulai saving tuh. Udah mulai dana saving, tidak banyak untuk regulasi berlanjutan tuh, sewa kontrak dulu. Ya kan? Yang paling aman pokoknya sewa kontrak dulu ya. Itu kita bayarkan di akhir Desember lagi, di tahun berarti mau masuk ke tahun ketiga. Ya kan, dengan biaya kita keluarkan dengan 25 juta. Untuk berkelanjutan kan gitu loh. Berarti kita udah masuk tahun ketiga. Udah masuk tahun ketiga tuh. Nah, di situ bengkel kami sudah menyesuaikan harga jasa ganti oli, servis gitu loh. Nah, udah dapat lah gitu ya. Sudah dapat. Randomnya apa? Ya. Kebutuhan konsumen apa? Gitu. Pasaran di situ berapa? Jasa ongkos ganti oli, terusnya jasa engine service, ya kan kayak gitu. Jadi overhaul segala macam. Nah, kita udah tahu, dan juga part apa nih, ya kan? Nah, rata-rata di jalan panjang itu hampir dominan sudah HET di up. HET tapi di up. Di up. Oke. Jadi ditambahkan lah. Entah 10 sampai 20%. Oh gitu. Gitu. Nah, ternyata itu adalah celah saya. Nah, jadi saya belanja toko rekomendasi, saya itu belanja masih daerah Cilandak. Depan mall Transmart. Itu maju motor. Nah, Mas Eko maju motor. Kalau nggak salah Kohendra. Nah, itu partner saya itu. Nah, Kohendra kita belanja di situ juga. Nah, Kohendra. Tapi kalau waktu saya di Asa TML itu saya belanja di Standar Motor. Standar. Anjas. Kalau nggak salah Anjas ya udah. Nah, itu Mas Eko. Nah, jadi di situ saya minta diskon. Nah, jadi saya manfaatkan tuh potongan diskon dari Maju Motor. Saya tetap dapat potongan, ada yang 10% dan 20%. Kita tetap jual di HET, ya kan? Kita jual spare part dengan harga HET. Ya udah, kita yang membedakan adalah jasa dengan pelayanan. Oke, jasa dan pelayanan. Contohnya ganti oli. Dengan ganti oli misalkan dulu zamannya Federal ya. Federal. Oli Federal itu untuk bebek itu kalau nggak salah 50.000. Bebek, ya. Bebek 50.000 0,8 liter. Itu plusnya adalah kita setel rantainya, kita lumasi rantainya, kita cek lampu-lampu indikatornya, lampu sen, lampu jauh gampang, saklarnya, gitu. Kita cut dulu karena azan.